Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi mahasiswa kelas Ekonomi Rekayasa. Ketemu lagi di kelas online. Kita pada hari ini akan bahas tentang Annual Work Analysis. Ya, jadi ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas tentang Present Work Analysis. Ya. Oke, prinsipnya hampir sama ya dengan present work analysis. Di annual work analysis artinya sekarang kita mengkonversi semua aliran kas menjadi aliran kas yang berbentuk seragam atau annual. Nah, ada beberapa keuntungan ya, ada keuntungan kalau misalnya kita menggunakan metode annual work. Jadi misalkan kalau misalnya kalau Anda dalam suatu ujian ditanyakan terhadap sebuah soal tanpa mengedepankan metode yang digunakan, mungkin Anda akan lebih baik menggunakan metode annual work. Kenapa? Karena kalau di minggu lalu ketika kita mengerjakan soal dengan present work analysis terhadap terhadap soal dengan terhadap dua buah soal. Oke, keuntungannya adalah kalau kita bandingkan dengan metode present work pada minggu lalu, ketika kita mengerjakan soal yang bersifat mutually eksklusif, khususnya pada suatu soal dengan beberapa alternatif yang umur investasinya berbeda, maka kita perlu mencari yang namanya horizon perencanaan yang sama, ya kan? Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana caranya membuat horizon perencanaan yang sama. Kita harus mencari nilai kelipatan persekutuan terkecil dari umur setiap alternatif, ya. Nah, kalau di metode annual work, maka itu tidak perlu kita lakukan, ya. Kita langsung bisa membandingkan alternatif ya dengan metode annual work walaupun umur investasinya berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka kita lihat prinsip seperti ini. Sekarang Anda punya 2 buah cash flow, ya. Yang satu cash flow ini adalah cash flow satu siklus. Kemudian ini yang di bawah ini adalah cash flow 2 siklus. Artinya cash flow satu siklus dan cash flow 2 siklus ini sama masing-masing adalah cash flow dengan wujud yang sama ya, di mana nilai P pada N0-nya sama-sama 1000, nilai F pada N6-nya sama-sama 300 ya, nilai A-nya sama-sama 200 ya. Nah, kemudian kita jadikan cash flow ini yang cash flow satu siklus menjadi 2 siklus. Kita asumsikan pada akhir tahun ke-6 kita lakukan kembali reinvestasi sehingga ada reinvestasi dengan nilai yang sama, maka akan ada nilai P pada N6 sebesar 1000, kemudian ada pertambahan A ya dari N7 sampai 12 sebesar 200, kemudian ada F lagi di N12 sebesar 300. Nah, jika kita cari nilai A total pada cash flow seperti ini dengan nilai A total dengan dua siklus seperti ini, maka Anda buktikan nanti sendiri di rumah, maka nilai A total yang Anda akan dapatkan itu nilainya atau besarnya sama. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah pada cash flow yang sama, ketika kita mencari dia dalam bentuk satu siklus atau kita cari
nilai annualnya dalam bentuk 2 siklus atau dalam bentuk 3 siklus, maka nilai annualnya akan selalu sama. Nah, sehingga dari konsep ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan, maka ketika Anda dihadapkan pada suatu soal ya, pada suatu soal dengan umur investasi berbeda, namun jika dicari dalam bentuk annual war, maka Anda tidak perlu untuk menyamakan umur investasinya atau menyamakan umur horizonnya. Bisa langsung dibandingkan dengan metode annual war. Oke. Nah, ini adalah panduan analisisnya. Ya, panduan analisis hampir sama persis dengan metode present war, ya. Cuma bedanya adalah di sini jika Anda dihadapkan situasi ya, suatu situasi atau arus cash flow yang akan Anda bandingkan itu dalam keadaan fixed input, ya. Nah, maka fixed input Anda masih ingat ya, fixed input adalah di mana keadaannya di antara dua alternatif mutually eksklusif yang Anda bandingkan, maka sisi cost-nya atau input, sisi cost-nya itu sama, ya. Maka ketika Anda berhadapan dengan situasi fixed input, maka kriteria Anda adalah pastinya memaksimalkan benefit yang didapat, ya. Nah, sehingga kalau dengan metode annual war, maka Anda akan mengambil alternatif dengan kriteria equivalent uniform annual benefit yang paling maksimal. Nah, demikian juga ketika Anda berhadapan dengan situasi fixed output, di mana di antara alternatif yang Anda bandingkan, maka sisi benefitnya sama, maka alternatif terbaik adalah alternatif dengan cost maka alternatif terbaik adalah alternatif dengan cost yang paling rendah. Sehingga kriterianya di sini adalah meminimalkan equivalent uniform annual cost. Nah, keadaan yang ketiga adalah di mana di alternatif yang Anda bandingkan, baik input maupun outputnya itu berbeda. Maka Anda mencari ya nilai selisihnya. Sekarang selisih antara equivalent uniform annual benefit dengan equivalent uniform annual cost. Anda cari selisihnya, kemudian Anda ambil yang nilai yang paling maksimalnya. Ya, jadi persis sama metode analisisnya dengan present war. Oke, kita lihat contohnya masih sama ya dengan di present war, ya. Ya, jadi di soal ini kita bisa mengetahui bahwa ada dua device yang akan kita bandingkan. Keduanya sama-sama mempunyai umur 5 tahun, ya. Tidak ada nilai salvage value-nya. Device A cost-nya $1.000, kemudian bisa penghematan yang bisa didapat ya sebesar 300 setiap waktunya. Kemudian device B cost-nya 1.000, kemudian cost saving-nya 300 pada tahun pertama, kemudian meningkat sebesar 50 setiap waktu. Kemudian dengan interest rate sebesar 7%, maka device mana yang nantinya akan dibeli oleh perusahaan tersebut. Ya, di soalnya sama dengan minggu kemarin, tapi sekarang ini kita kerjakan dengan metode annual war. Oke. Nah, sehingga di sini kita punya dua cash flow, ya. Kita punya dua cash flow, ini device A, ini device B. Berarti karena sekarang metodenya adalah mencari device mana yang akan kita pakai,
di mana di sini kita sudah tahu bahwa situasi yang kita hadapi adalah fixed input ya. Kenapa fixed input? Ya karena sama-sama cost-nya sama-sama 1.000. Ya kan? Nah, sekarang yang berbeda adalah benefit yang didapat dengan kedua metode tadi. Nah, sehingga tadi kita sudah membahas bahwa dengan keadaan seperti ini, maka kriterianya adalah memaksimalkan benefit yang didapat. Nah, sekarang di device A berarti kita sudah dalam bentuk annual semuanya, maka annual work benefit-nya adalah 300. Nah, sekarang cuma kita mengkonversi ya arus kas device B di mana dia berbentuk gradient ya kan, dia berbentuk gradient dengan G sebesar 50, maka kita harus mengkonversi cash flow ini menjadi cash flow annual ya. Sehingga annual benefit-nya adalah 300, yang ini karena kita bagi 2 ya kan. Ini A1-nya 300, kemudian yang ini baru cash flow gradientnya yang di atas ya. Berarti ini 300 ya yang di sini, A1 ini, kemudian A2 yang sini, kemudian 300 cash flow A1, kemudian baru dari cash flow gradientnya sebesar 50, kita kalikan dengan notasi standar A per G pada I 7% dan N 5, sehingga kita bisa dapatkan di sini annual benefit untuk device B sebesar 393 ya, sehingga kita bisa tahu bahwa device B lah yang memiliki ya annual benefit paling besar ya, sehingga alternatif yang terbaik adalah device B. Oke. Oke, sekarang soal yang kedua masih dari soal yang sama pada minggu kemarin. Sekarang ada dua alternatif A dan B ya, di mana P-nya berbeda, AOC-nya beda, SP-nya juga beda, umurnya juga beda. Berarti ini adalah situasi yang ketiga, baik inputnya maupun outputnya berbeda, sehingga kita perlu mencari nilai selisih antara equivalent uniform annual benefit di antara kedua alternatif ya, dikurangkan dengan equivalent uniform annual cost, kemudian yang mana yang paling besar itu yang kita ambil. Nah, ini adalah cash flow-nya. Ya, ini cash flow-nya. Ya, alternatif A, alternatif B ya. Kemudian kita punya di sini sisi cost ke arah bawah, sisi cost ke arah bawah, sisi benefit ke arah atas. Maka annual work benefit ya untuk alternatif A, maka kita konversi semua aliran kas benefit ke bentuk annual. Kebetulan yang di sini yang cash flow yang ada hanya cash flow future ya. Cash flow dalam bentuk future pada N4 kita konversi ke dalam bentuk annual, berarti 20 dikali A per F ya dengan I 10%, N-nya 4, sehingga annual work benefit sebesar 4,3 juta. Kemudian yang langkah berikutnya adalah sisi cost ya. Pada sisi cost itu ada dua bentuk cash flow, ada cash flow present 100 juta dan cash flow annual sebesar 30 juta. Nah, yang 30 juta sudah dalam bentuk annual, berarti kita tinggal mengkonversi yang dalam bentuk present kita jadikan ke bentuk annual ya, sehingga annual equivalent uniform annual cost-nya atau AW-nya
adalah 30 juta. Yang ini ditambah yang 100 juta kita konversi menjadi annual, maka 100 dikali A per P ya, koma I-nya 10, N-nya 4 ya, sehingga menjadi konversi dari equivalent uniform annual cost-nya adalah 61,5 juta. Nah, sehingga di sini kita bisa cari nilai delta atau nilai selisih antara annual work benefit dengan cost 4,3 dikurang 61,5 minus 57,2 juta. Nah, bagaimana dengan yang alternatif B? Alternatif B untuk sisi benefit juga cuma hanya ada satu cash flow, yaitu cash flow future. Maka cash flow future ini perlu kita jadikan atau perlu kita konversi menjadi bentuk annual. Ya, sehingga kita kalikan 50 dengan notasi faktornya adalah A per F. Ya, dengan I 10% dan N 6, maka kita dapatkan ya annual work benefit adalah sebesar 10,75 juta. Nah, bagaimana sisi cost? Ya, sisi cost-nya ini ada dua jenis cash flow yang ada. Ada cash flow present sebesar 175 dan cash flow annual sebesar 40 juta. Ya, kedua cash flow ini ya harus kita cari nilai equivalent uniform annual worth-nya. Ya. Di mana yang 40 juta sudah dalam bentuk annual, namun yang 175 juta harus kita konversi menjadi bentuk annual. Ya, sehingga nilai AW cost atau annual work cost-nya adalah 40 ya ditambah mungkin saya salah di sini ya. Sebentar. Oke, nanti Anda koreksi aja ya. Anda koreksi di rumah sendiri. Saya sepertinya ada kesalahan. Harusnya di sini 175 ya. Anda ganti saya nanti di sini di file ya, di filenya berarti di sini harusnya 175 ya. 175 kemudian dikali A per P, I-nya 10, N-nya 6 ya. Kemudian mungkin nanti nilai delta AW-nya juga akan berubah dan kemungkinan juga alternatif terbaiknya juga akan berubah ya. Jadi saya ada kesalahan di sini ya. Yang 20 ini harusnya 175. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham ya untuk tipe soal yang kedua. Nah, ini contoh ke-6. Mungkin Anda bisa jadikan tugas di rumah. Anda cari alternatif terbaik ya untuk plan A, plan B, dan plan C-nya. Oke. Kemudian umur abadi. Ya, rumus umur abadi di sini Anda dapatkan A itu adalah P dikali dengan I. Ya. A itu adalah P dikali dengan I. Kemudian ini juga bisa Anda jadikan Anda jadikan tugas di rumah di mana Anda sekarang memilih antara tunnel atau dengan perpipaan, ya. Oke. Kemudian ini juga soal yang ini Anda jadikan juga tugas di rumah
ya. Adanya kan tugas di rumah, ya. Nanti akan didiskusikan masing-masing dengan anggota kelompoknya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup materi kita tentang annual war. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Agenda kita minggu depan adalah kuis, ya, karena sudah minggu terakhir. Ya, kuis untuk semua materi sebagai persiapan buat Anda untuk menghadapi UTS. Oke, kalau misalnya masih ada yang ragu, Anda bisa bertanya di WhatsApp group. Ya, mudah-mudahan bisa kita bahas bersama. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.